selamat ketemu di mata kuliah Basis Data Terapan. Hari ini kita akan membuat sebuah database dengan nama databasenya nanti DB Perpustakaan. Kemudian nanti untuk tabel yang akan kita buat itu nanti akan ada 4 tabel. Jadi ini adalah kasus peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Jadi nanti ada tabel buku yang akan dibuat, tabel mahasiswa, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian, ada 4 buku. Oke, saya langsung contoh di database-nya saja. Ini di connect. Langsung di SQL-nya saja maksud saya. Pilih new query. Oke. Nah, yang akan kita buat itu pertama nama database-nya adalah create database, nama databasenya DB Perpustakaan. Nah, kalau kemarin kita buatnya kan per baris ya, execute-nya create database, execute, kemudian use DB Perpus, execute. Nah, ini kita akan pakainya adalah perintah go, di mana go ini akan melanjutkan perintah ke baris berikutnya. Jadi nanti execute-nya nanti kita pakai langsung sekali banyak. Jadi saya langsung use DB Perpustakaan. Oke, go lagi. Jadi nanti dia perintah ini lanjut ke use, lanjut lagi ke bawahnya. Nah, tapi kalau kalian pakai go, pastikan coding yang kalian execute itu benar ya. Karena kalau error, kalian harus cari dulu itu error di bagian mana. Oke, kita lihat. Kita akan buat tabel. Nama tabelnya adalah TB buku. Oke. Buka kurung. Kolom yang diminta itu adalah kode buku, judul. Ya. Nih. Kode. Oke, jadi saya copy paste saja. Yang pertama itu kode buku. Kalau kalian lihat, dia adalah tipe datanya karakter 6 digit primary key. Berarti saya buat di sini karakter 6 digit, dia adalah primary key. Oke, yang kedua adalah judul buku. Judul buku itu varchar 30. Maka saya buat dia varchar 30. Kemudian kolom yang ketiga adalah pengarang, tipenya varchar 30. Penerbit varchar 30 juga. Ya, varchar 30. Kemudian penerbit itu varchar 30. Kemudian saya pakai tahun. Tahunnya adalah char 4. Tahun pakai char 4. Kemudian ISBN itu tadi kalau kalian lihat dia adalah char 6, karakter 6. Jumlah. Nah, jumlah kita pakai integer. Oke. Lokasi lemari dia pakai char 3. Ya, lokasi lemari pakai char 3. Oke, kalau sudah ditutup seperti ini. Kemudian di go. Go selanjutnya kita isi datanya. Diisi. Nih. Kita copy saja. Jangan lupa perintahnya insert into TB buku values. Buka kurung, petik 1. Nah, semua datanya dipetik 1 ya. Jadi ini petik 1 lagi, koma. Oke, kemudian petik 1. Ini saya iniin dulu pengarangnya. Ininya pustaka. Tahunnya 2010. Kalau kepanjangan boleh enter ke bawah. Oke. Jumlahnya 3. A01. Lokasi lemari. Nah, ini saya kasih contoh 1. Nanti kalian tinggal bikin lagi di bawah. Go lagi.
insert lagi gitu ya. Itu contohnya. Nah, sekarang kita buat tabel yang kedua. Tabel yang kedua itu create table. Nama tabelnya tabel mahasiswa. Oke, execute. Oke, jadi dia punya kolomnya npm. Di sini ya. npm dia tipenya char 10 primary key. Ya, berarti saya buat di sini primary key. Enter. Kolom berikutnya adalah nama mahasiswa, tipenya varchar 30. Kemudian jenis kelamin char 1. Oke. Kemudian alamatnya varchar 30. Kemudian nomor telepon itu dia varchar 15. Oke, kalau sudah ditutup go. Ya, go ini untuk isi datanya. Oke, kita lihat, saya copy saja untuk diisi datanya. Saya pakai insert into tb mahasiswa values. Oke, saya isi data mahasiswanya. Namanya Lilia. Jenis kelaminnya perempuan. Oke, kemudian alamatnya di Jalan Bangau. Ini nomor teleponnya. Oke, kalau nggak muat boleh di enter, nggak apa-apa. Lanjutin ke TB mahasiswa yang insert data selanjutnya ya. Nah, sekarang saya ke tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga adalah tabel peminjaman. Ini tabel peminjamannya. Oke, tabel peminjaman punya filenya berikut. Jadi saya buat dulu create table tb peminjaman. Oke, saya execute. Dia punya kode peminjaman dengan tipe datanya karakter 6. Primary key. Oke. Berikutnya dia punya tanggal pinjam. Tanggal pinjam itu tipe datanya date. Kita lihat dulu kalau dia bisa date. Kalau memang error nanti kita ubah jadi date time. Ya. Kemudian di sini lihat npm. npm itu nanti akan berhubungan dengan tabel mahasiswa pada kolom npm. Berarti dia adalah berupa foreign key. Ya, char 10 foreign key. Kita buat di sini. Kalau foreign key diganti kata reference, nama tabelnya. Tabel mahasiswa dalam kurung kolomnya yang sama. npm. Jadi npm ini akan dihubungkan ke tabel mahasiswa yang primary key-nya adalah npm. Berikutnya adalah kode buku. Nah, sama kode buku itu akan berhubungan dengan tabel buku ya yang primary key-nya adalah kode buku. Nah, untuk tipe datanya sama ya harus ya. Kalau di sana di awal tadi char 10, maka itu char 10. Kalau ini char 6 harus char 6. Nah, berikutnya jumlah pinjam. Karena dia nggak pecahan, berarti dia integer. Nah, selanjutnya saya kasih dulu untuk format tanggal. Oke, format penulisan tanggal. Jadi tanggal itu ada dua cara ya formattingnya. Kalian boleh yang pertama boleh bulan, tanggal, tahun, atau yang kedua tahun, bulan, tanggal. Ya, ini saya kasih contoh. Oke, saya kasih contoh misal tanggal hari ini itu 26 September. Berarti bulan 9 ya, tanggal 26
tahun 2020. Nah, strip itu boleh diganti dengan garis miring atau kalian mau nulisnya 09/26/2020. Boleh. Jadi strip boleh diganti garis miring atau cara yang kedua, kalian pakai ya yang dia tahun dulu. Jadi 2020 bulan 9 tanggal 26. Jadi boleh ganti garis miring. Nah, terserah kalian mau pakai yang mana. Jadi kita kasih contoh insert into TB peminjaman values. Oke, kita lihat. Saya pakai yang ini. Nah, kalau kalian lihat, dia formatnya adalah untuk tanggalnya karena tahun di belakang, berarti dia pakai cara pertama. Ya, di sini. Jadi ini bulan 11 tanggal 9. Ya, atau kalian mau ganti, ya boleh, terserah. Kayaknya ini karena dia bulannya sama, bulan 9 semua. Bulan 9 ya ini kayaknya ya. Jadi kita ganti aja setting formatnya, kita sesuaikan. Dibalik ya. Jadi 2019 bulan 9 bulan 11. Tanggal 11. Jadi biar lebih mudah kalian ngetiknya. Kita pakai cara kedua saja, tahun, bulan, tanggal. Ya, dibalik tulisannya. Oke. Ininya, kemudian dia pinjem buku yang kedua. Karena saya tadi belum input buku kedua, jadi saya ganti, anggap aja contohnya buku ke-1 ya. Tapi nanti kalian pakai buku yang kedua. Oke, ini contoh. Sekarang kita buat tabel yang keempat, nama tabelnya TB pengembalian. Oke, nah tabel pengembalian, kalian nanti ini isinya sampai semuanya ya. Tadi saya cuma contoh satu aja, tapi nanti kalian ini. Nah, tabel pengembalian itu adalah punya kolomnya kode pengembalian, dia char primary key. Berarti saya char, diketik ini adalah primary key. Oke, yang berikutnya kode peminjaman. Kode peminjaman ini diingat kalau dia adalah primary key dari tabel peminjaman. Berarti kita akan menghubungkannya. Menghubungkannya berarti pakai reference TB peminjaman yang sama primary key-nya adalah kode peminjaman. Oke, berikutnya NPM tadi char 10 ya. NPM ada di tabel mahasiswa, NPM. Kemudian dia kode buku char 6 ya. Sama dia reference ke TB buku, kode buku. Yang terakhir adalah jumlah buku yang dikembalikan. Karena jumlah buku dia integer, terus dia ada tanggal kembali, date, sama ada denda. Dendanya itu adalah integer karena berupa perhitungan. Oke, sekarang kita isi data pengembaliannya. Nah, data pengembaliannya diisi PG001. Oke, saya insert into TB pengembalian values PG001. Ini pengembalian, yang minjemnya PG001, oke. Kemudian mahasiswanya, siapa, buku apa yang dipinjam, mau dibalikin. Tadi saya 01 ya, kalian tetap 02 ya. Yang dibalikin 2, tanggal balikinnya. Nah, ingat tadi tanggal formatnya kita pakai yang tahun, bulan, tanggal. Oke, karena dia telat balikin, kena dendanya adalah 3.000. Nah, kalau kalian sudah yakin dia tidak ada error, kalian boleh tambahin sekarang select bintang from tabelnya.
tabel buku dulu ya. Buku dulu, kemudian mahasiswanya, peminjamannya, sama pengembalian. Oke, kalau sudah tinggal dikontrol A aja. Karena kita udah pakai Go. Go itu dari perintah atas sampai ke bawah dilanjutin semua. Kalau kalian misalnya takut ada sarah error, kalian boleh execute dulu semua. Execute-nya per baris boleh. Jadi nanti kalau per baris itu kan kalian tahu errornya di mana. Tapi kalau kalian sudah yakin, kalian boleh pakai Go. Jadi kayak saya sudah yakin nih nggak error. Kontrol aja. Execute. Oke. Nih, jadi kalau seperti ini dia memang saya DB perpusnya sudah ada. Karena dia bilang ini ya, error yang, nah kayak ini nih. Karena udah error. Kenapa error ya? Karena, oh DB perpusnya sudah ada. Kalau sudah ada saya hapus dulu. Makanya dia duplikat. Ya ini karena mungkin saya pernah buat di sini ya. Jadi saya delete dulu DB perpusnya. Oke. Oke, kemudian saya execute ulang. Di Ctrl A aja, execute. Oke, nah dilihat bahwa ini ada incoherent syntax. Oke, klik. Oh, ini ada kelebihan ternyata. Saya lupa tutup kurungnya, error. Nah, lihat ya. Karena dia ada error seperti ini, jadi dia baris ini yang nggak di-execute. Ya. Jadi kalau kalian lihat dia ada error ini berarti cuma di baris ini yang dia nggak execute, berarti kalian execute-nya dari ini. Jangan dari atas lagi, dari atas itu sudah berhasil, cuman errornya di bagian ini. Nah kalau kalian lihat dia ada error juga di sini, cannot find data tipe data date. Nah date nggak bisa, maka diganti date time. Kalian pakai date time semua aja, karena kayaknya dia nggak support date ya, date time aja diganti jadi date time. Oke, biar nggak error, saya execute-nya dari sini tadi yang error saya ya, sampai ke bawah. Execute, nih sudah muncul semua. Jadi select-nya karena saya cuma data isinya cuma 1 per tabel. Kalian nanti 55. Ya, jadi kalau sudah selesai, ini dikumpulkan untuk jadi poin latihan kalian ya. Nah, untuk absen sponnya hari ini adalah perpustakaan huruf kecil semua. DB perpustakaan huruf kecil semua ya. DB perpustakaan huruf kecil semua. Oke, sekian dulu. Terima kasih.